Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lumayan jelas kemarin yang disampaikan oleh Pak Sumarji selaku manajer timnas kita ya, timnas Indonesia, bahwasanya di salah satu stasiun televisi Pak Sumarji menyampaikan terkait dengan tim yang dibawa menuju ke turnamen Asian Championship atau kita kenal dengan nama AFF. Telah dibuktikan bahwasanya dibenarkan Pak Sumarji bahwasanya tim yang dibawa ke sana tanpa target apapun, dan itu sudah dilontarkan dalam pernyataan Pak Sumarji di salah satu stasiun televisi, karena memang targetnya jangka panjang yaitu regenerasi. Hanya saja dalam membawa adik-adik itu disebutkan Pak Sumarji akan lebih enak diberi mereka beberapa target day per day-nya, salah satunya semifinal dan lain sebagainya. Cuma secara umum ketika memang mau berangkat, tim ini sendiri tidak ditargetkan apa-apa di dalam gelaran turnamen Piala AFF atau Asian Championship sendiri. Banyak pro dan kontra terkait penampilan kita di Asian Championship, terutama dalam 4 laga kita hanya mampu menang 1 kali, seri 1 kali, dan kalah 2 kali. Karena memang harapannya dalam 4 laga itu harusnya kita bisa menang 3 kali dan lepas ketika melawan Vietnam. Tapi apapun itu sudah selesai, ya tidak perlu dibahas lebih detail lagi. Hanya saja setelah itu harus ada evaluasi, terutama terkait beberapa hal. Sebagai pecinta sepak bola, kita punya harapan baik untuk federasi sendiri dan untuk Coach Sintayong, karena memang ada beberapa yang perlu diluruskan terkait dari federasi. Ada satu memang komunikasi, dan untuk STI sendiri kurang lebih ada 2, formasi dan line up tim. Pertama untuk federasi, pastinya dari kita pecinta sepak bola berharap bahwa komunikasi yang benar, komunikasi yang jelas itu wajib dilakukan oleh federasi biar tidak menyebabkan simpang siur dan multi tafsir. Kenapa? Karena pengalaman kemarin di Piala AFF sendiri sebelum diturunkan, kita masih ingat betul bahwa ketika Piala AFF ini dibawa ke Jakarta, STI sendiri sudah mengumumkan bahwasanya tim yang dibawa adalah tim U22, dan STI sendiri sudah memberi pernyataan kita bisalah sampai ke final. Selanjutnya di beberapa kesempatan baik Pak manajer kita Pak Sumarji atau Pak Arya Sinulinga selaku Exco dan Pak Erick Thohir sendiri menyampaikan bahwa targetnya yang terbaik lah. Tapi dalam perjalanannya agak mulai berbeda nih, terutama dari Ketua Federasi Pak Erick Thohir dan salah satu Exco kita Pak Arya Sinulinga, terutama setelah pertandingan melawan Laos yang berakhir 1-1. Pak Arya Sinulinga sendiri selaku Exco PSSI gencar sekali menyerang STY dari line up yang diturunkan, gonta-ganti, dan beberapa pernyataan kalau memang targetnya yang terbaik, apa melawan Laos dengan hasil seri 3-3 itu termasuk terbaik dan lain sebagainya. Kemudian puncaknya ketika game terakhir melawan Filipina, Pak Erick Thohir selaku Ketua Federasi menyampaikan, ya kan siapa yang bilang tidak ada target kita ya semifinal, kita harus menang melawan Filipina. Akhirnya publik terbelah, yang awalnya sudah menurunkan ekspektasi karena memang ya sudah dari awal memang untuk regenerasi, mempersiapkan ke depan, karena disampaikan tujuan jangka panjangnya regenerasi, tujuan jangka menengahnya adalah SEA Games 2025, kualifikasi Piala Asia 2025, karena memang di SEA Games kita sebagai bertindak sebagai juara bertahan, dan kualifikasi Piala Asia atau Piala Asia U23 sendiri kita pada gelaran terakhir sudah mencapai semifinal, ya targetnya nanti bisa mencapai lebih dari itu atau minimal ya semifinal. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak komunikasi yang baru mungkin atau memang dilontarkan di media yang menyebabkan cinta sepak bola Indonesia terpecah.
antara ya, antara tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, poin untuk coach STY sendiri ya, sudah mulailah ada 2 poin yang memang rame dan supporter Indonesia sudah mulai pintar atau teredukasi. Sebenarnya luar biasa ya dampak dari STY ini sendiri. Salah satunya adalah pecinta sepak bola itu sudah mulai mengenali formasi-formasi. Kalau dulu kita sebagai penggemar sepak bola, kalau masih ingat zaman-zaman awal-awal ada PS dulu, kita akan bermain bola dengan menggunakan banyak formasi. Tapi itu hanya bermain di game ya. Kecuali memang pemain-pemain atau teman-teman yang memang pernah bermain di liga atau di tim amatir maupun profesional akan lebih tahu detail formasi. Kami yang tidak pernah bermain di liga profesional atau tim profesional atau amatir belum mengenal itu. Bahkan SSB dulu ketika kita masih di usia saya, ketika ikut SSB hanya bermain, belum ada formasi-formasi itu. Dan sekarang ketika ada STY, kita mulai dibukakan, kita mulai punya ilmu baru bahwasanya formasi itu menentukan pergerakan, tata letak posisi untuk pemain sedikit merubah pun menentukan. Dan itu dalam perjalanan timnas Indonesia ini, terutama di round 3 Piala Dunia kemarin, sangat memberi kita ilmu yang luar biasa terkait formasi. Karena pertandingan melawan Arab Saudi hasil seri kita sudah bahagia, melawan Australia seri kita bahagia, melawan Bahrain kita sudah berharap lebih karena harusnya menang tapi di detik terakhir kita kecolongan dan seri. Dan ketika melawan Cina banyak dikulik terkait formasi. STY merubah line up, nama-nama yang dipasang, STY merubah banyak hal lah. Dan itu mulai tersadarkan kita, oh iya ternyata memang sepak bola butuh itu. Dan setelah melawan Cina kemudian berhadapan dengan Jepang di Indonesia sendiri, akhirnya kalah, banyak mulai rame lagi. Dan kemenangan krusial ketika menghadapi Arab Saudi, formasi kita berubah dari 3-4-3 STY, pakemnya tetap bertahan tapi dalam perjalanannya berubah menjadi 3-5-2, 5-3-2 dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa menang 2-0. Orang sudah mulai melupakan formasi di kala itu. Tapi ternyata diulangi lagi ketika di Piala AFF ini dengan membawa tim U22. STY kembali memaksakan formasi 3-4-3 dengan bertahan, menyerang ke depan ketika dapat bola, serangan balik, dan tidak mujarab sama sekali. Banyak kritikan, banyak ini, termasuk ketika melawan Laos ya, pemain-pemain baru dimasukkan dan hasilnya wow, luar biasa. Meskipun semua tim dalam satu tim itu bermain kurang bagus semua. Cuman ketika formasinya sudah dirubah dari awal ya banyak menuai kritikan. Dan disamakan ketika round 3 melawan Cina kemarin. Nah, 2 saran kita kepada STY, mulailah pakemkan tim. Kalau sudah ada yang memang oke, mainkan itu. Kalau sudah mendapat hasil di pertandingan itu dan dirasa posisi aman, barulah mengganti pemain-pemain yang memang harus dikasih kesempatan. Nomor 2 adalah terkait formasi. Tadi line up ya, nomor 2 pemain line up, dan nomor 2 adalah formasi. Mulai sedikit menurunkan ego, menurunkan pakem bahwasanya kita harus fleksibel dalam formasi. Karena ternyata 3-4-3 yang dijalankan itu ternyata belum maksimal berjalan. Dan kita masih tunggu, karena memang seyogyanya, sebaiknya kalau hanya Piala AFF, bukan hanya ya, kita memang harus, tapi karena kemarin sudah di skip dengan alasan regenerasi ya sudahlah. Dan kita akan menuntut lebih kepada STY karena kita punya peluang untuk bisa lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Target kita ya lolos di round 4 karena kita bisa finish di 3 dan 4. Tapi syukur-syukur ketika nanti melawan Australia kita bisa menang, dan itu membuka jalan asa kita untuk bisa finish di nomor 2 dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi yang tinggi mungkin ya, tapi dengan skuad yang ada sekarang ya harusnya kita bisa untuk menambah mimpi kita menjadi nyata. STY mulai sedikit-sedikit bergeser pakem lah, jangan 3-4-3 terus. Dan terutama pemain-pemain yang punya bakat ya agak digeser sedikit lah. Nyatanya Marcelino Ferdinand ketika dimainkan di Arab Saudi, melawan
melawan Arab Saudi, meskipun banyak berita mengatakan STY marah ketika Marcelino Ferdinand tidak bermain sesuai yang diharapkan di posisi itu, tapi hasilnya positif. Ya perlu seperti itulah. Kita harapkan yang terbaik, kita tetap dukung timnas Indonesia. Kita tunggu STY kiprahnya di round 3 sisa perjalanan ini. Kalau memang hasilnya tidak oke, ya memang sudah waktunya. Tapi kalau hasilnya oke, kenapa tidak untuk kita pertahankan. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.